Teori pusat pertumbuhan wilayah. Latar belakang. Ide awal tentang pusat pertumbuhan wilayah mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux sebagai ekonom bangsa Prancis. Kondisi ini ditemukan oleh Perroux dalam analisisnya terhadap industri kendaraan yang cenderung terkelompok pada daerah tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut. Pengertian pusat pertumbuhan wilayah. Dari definisi menurut Richardson, terlihat bahwa ada 4 karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan wilayah, yaitu yang pertama, adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu. Yang kedua, konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian. Yang ketiga, terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut. Dan yang terakhir, dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut, terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tertentu. Pusat pembangunan dan pusat pertumbuhan wilayah. Berdasarkan klarifikasi Higgins, sebenarnya pusat pertumbuhan wilayah diartikan sebagai suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang mempunyai kapasitas untuk mengembangkan sekumpulan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan pusat pembangunan diartikan sebagai suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang mempunyai kapasitas untuk menimbulkan struktur ekonomi dan sosial yang mendasar dan dapat mendorong proses pembangunan daerah secara multidimensional. Keuntungan aglomerasi dan pusat pertumbuhan wilayah. Besar kecilan nilai keuntungan aglomerasi yang dapat ditimbulkan akan sangat ditentukan oleh tingkat keterkaitan antar industri yang berada dalam kawasan bersangkutan. Sedangkan tingkat keterkaitan antar industri akan ditentukan oleh porsi, persentase, transaksi input dan output yang terjadi antar industri terkait. Biasanya, keterkaitan antar sektor industri akan lebih besar dibandingkan dengan keterkaitan antar sektor pertanian. Alasannya adalah karena sektor pertanian hanya bisa memberikan keterkaitan kemuka, sedangkan sektor industri dapat memberikan keterkaitan kemuka dan ke belakang. Pengukuran keuntungan aglomerasi. Yang pertama, metode pengukuran keuntungan aglomerasi secara mikro. Keuntungan aglomerasi pada dasarnya merupakan kekuatan utama dari sebuah pusat pertumbuhan wilayah. Alasannya adalah karena dia dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat tersebut. Keuntungan aglomerasi secara mikro terdiri dari beberapa unsur di dalamnya. Keuntungan aglomerasi meliputi 3 unsur utama. Yang pertama, keuntungan skala besar yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit karena produksi dilakukan dalam skala besar. Yang kedua, keuntungan lokalisasi, keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut, baik itu untuk bahan baku dan hasil produksi yang timbul karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan terkait lainnya. Yang ketiga, keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena adanya penggunaan beberapa fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan wilayah secara bersama. Karena pengguna fasilitas secara bersama akan dapat menurunkan biaya karena dapat ditanggung secara bersama. Yang kedua, pengukuran keuntungan aglomerasi secara regional. Pengukuran aglomerasi secara regional dapat dilakukan dengan melihat pada seberapa jauh terjadi spesialisasi dalam suatu klaster industri. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengukur keuntungan aglomerasi secara regional adalah dengan cara mengukur keanekaragaman aktivitas dalam satu klaster kegiatan ekonomi. Pengaruh keuntungan aglomerasi. Yang pertama, pengaruh terhadap efisiensi dan daya saing produk. Pengaruh keuntungan aglomerasi terhadap efisiensi dan daya saing produk dapat dilihat melalui perbedaan harga jual produk bersangkutan. Bila mana harga produk bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk lainnya, maka produk tersebut dapat dikatakan lebih efisien dan mempunyai daya saing lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pengaruh terhadap jumlah produksi. Bila mana keuntungan aglomerasi cukup tinggi, maka hal ini akan meningkatkan daya saing produk di pasaran, sehingga akan dapat mendorong peningkatan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Demikian pula sebaliknya. Dampak pusat pertumbuhan terhadap pembangunan wilayah. Yang pertama, dampak konsentrasi.
Dampak konsentrasi terjadi bila mana keberadaan dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah mengakibatkan semakin terpusatnya pertumbuhan wilayah ke lokasi di mana pusat pertumbuhan wilayah tersebut berada. Yang kedua, dampak sebar. Dampak sebar dikatakan terjadi bila mana keberadaan dan pengembangan sebuah pusat pertumbuhan wilayah akan dapat mendorong terjadinya penyebaran kegiatan ekonomi wilayah sekitarnya. Langkah pendirian pusat pertumbuhan wilayah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Langkah kedua, meneliti potensi ekonomi wilayah terkait komoditas unggulan yang sudah dimiliki atau potensial untuk dikembangkan. Yang ketiga, meneliti keterkaitan hubungan input dan output dari masing-masing industri dan kegiatan yang potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan wilayah bersangkutan. Langkah keempat, menentukan jenis prasarana dan sarana yang perlu disegerakan atau disediakan untuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Dan yang terakhir, membentuk sebuah organisasi yang akan mengkoordinasikan pengelolaan kompleks industri atau pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Beberapa bentuk penerapan. Yang pertama, kawasan kompleks industri. Konsep kawasan kompleks industri sebagai salah satu alat untuk mendorong pengembangan kegiatan industri telah cukup lama diterapkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta. Sasaran utama adalah untuk mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan wilayah serta sekaligus meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, kawasan ekonomi terpadu. Sama halnya dengan kawasan industri, kawasan ekonomi terpadu mempunyai sebuah industri induk, baik yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku atau industri hulu, atau pengolah hasil produksi atau industri hulu. Kawasan ekonomi terpadu yang telah dibangun dan cukup terkenal di Indonesia adalah di Biak dengan kegiatan ekonomi utama di bidang perikanan laut. Yang ketiga, kawasan sentra produksi. Kawasan sentra produksi atau KSP lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan skala kecil untuk pengembangan kegiatan pertanian. Sedangkan pendekatan yang digunakan umumnya adalah pendekatan agribisnis yang melibatkan kegiatan budidaya tanaman, pengolahan hasil dan pemasaran produk. Sama halnya dengan kawasan ekonomi terpadu, pada setiap KSP juga terdapat sebuah kegiatan utama atau core business yang berfungsi sebagai industri induk. Yang keempat, segitiga pertumbuhan. Pola pembangunan segitiga pertumbuhan didasarkan pada kerjasama antar wilayah dengan memanfaatkan perbedaan potensi ekonomi antar daerah terkait. Salah satu contohnya adalah SIJORI atau Singapura Johor Riau. Pusat pertumbuhan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah. Penerapan konsep pusat pertumbuhan wilayah dalam perencanaan pembangunan regional dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa wilayah pembangunan di mana pada masing-masingnya ditentukan pula sebuah pusat pertumbuhan wilayah sebagaimana telah pernah dilakukan di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Wilayah pembangunan biasanya ditentukan dengan memerhatikan aspek kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi pembangunan yang dimiliki, atau homogeneous region, dan keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya, atau nodal region. Sedangkan pusat pertumbuhan wilayah biasanya ditempatkan pada kota atau pusat kegiatan ekonomi yang terdapat pada wilayah bersangkutan. Dengan cara demikian, aspek pertumbuhan ekonomi akan dapat lebih didorong melalui pemanfaatan keterkaitan antara dinamika kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan wilayah karena adanya keuntungan aglomerasi yang didukung dengan potensi ekonomi wilayah bersangkutan.